Terimalah salam hangat dari kami HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita beristirahat malam, sejenak kita mendengar firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang hari dalam kehidupan kami, dalam aktivitas kami. Tuhan, saat kami mau beristirahat, kami rindu akan firman-Mu. Karenanya Tuhan, kami telah mempersiapkan hati, pikiran, dan iman kami. Kuduskan kami ya Tuhan dengan Roh-Mu, sehingga kami layak bersekutu dengan firman-Mu. Ampunkan kami dalam segala kelemahan kekurangan kami. Pujilah Engkau Bapa di dalam Anak Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bacaan firman Tuhan pada malam hari ini sesuai dengan Almanak HKBP adalah dari 1 Timotius 1 ayat 12 sampai 17. Dan yang menjadi pembimbing renungan adalah dari ayat 12 sampai 13a. Aku bersyukur kepada Dia karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan orang penganiaya dan seorang ganas. Periksa kesetiaanmu. Sewaktu mengikuti perkuliahan bidang kepemimpinan di salah satu perguruan tinggi teologi di Jakarta, pernah seorang dosen berkata, sebaiknya setiap pemimpin itu menyediakan waktu untuk mengapresiasi dirinya sendiri. Lihat perjalanan hidupmu, lalu amati dengan baik. Pasti di sana ada kelemahan, kekurangan, bahkan kesalahan. Tapi hingga sekarang kamu bisa hidup. Ingat loh, teman sebayamu sudah ada yang telah mendahuluimu. Kamu bisa punya prestasi. Dan ingat lagi, prestasi tidak berarti harus punya uang banyak, harta banyak. Tetapi keadaan sekarang adalah prestasimu dan bisa terpakai di sekitarmu, setidaknya di dalam keluarga atau komunitasmu. Pernahkah hal itu kamu apresiasi sebagai keunggulanmu? Akan hal itu, dosen pemangku mata kuliah tersebut berkata, tepuklah dadamu dan berkata, sungguh aku adalah orang yang unggul. Malam ini secara Kristiani Rasul Paulus memberi teladan bahwa dalam perenungannya, dia adalah hamba yang setia di hadapan Tuhan, sehingga pelayanan pemberita Injil ke berbagai daerah dan orang bisa dilakukannya. Sesungguhnya pekerjaannya itu adalah penderitaan, di mana dia harus berhadapan dengan tantangan alam, manusia, para pemuka masyarakat, bahkan pemerintah yang berkuasa besar pada waktu itu. Tetapi dia tidak hanya melihat derita sekarang, melainkan dia lihat siapa dirinya dulu sebagai orang penghujat Allah, seorang ganas, memusuhi dan membunuhi pengikut Kristus. Namun Allah justru memberi kasih karunia kepadanya dan pelayanan untuk memberitakan kabar baik yang dikerjakan oleh Tuhan yang dihujatnya dulu, sehingga menjadi contoh bagi banyak orang. Dari refleksi atau perenungan perjalanan hidupnya itu, dia berketetapan hati mengatakan, aku bersyukur kepada Dia, katanya. Dan tanda syukurnya, dia berketetapan hati terus mengikut Kristus, melakukan pekerjaan hingga akhir hidup, dan tidak menyusahi siapapun, termasuk dengan sesama para pemberita Injil. Toleransinya sangat tinggi. Ingat dengan ungkapannya atas beberapa pemberita Injil di Korintus, dia berkata,
Yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Mari, Sobat Renungan Malam Shalom, kita memeriksa kesetiaan dan keunggulan kita masing-masing. Bersyukurlah kepada Tuhan yang mencipta dan memelihara serta memberi kerja bagi kita. Kerjakanlah dengan baik untuk Dia yang telah memberi hidup dan pekerjaan itu. Amin. Mari kita berdoa. Ajar dan giatkan kami ya Tuhan Allah kami, untuk meneliti kesetiaan kami atas panggilan dan pelayanan kami. Berkatilah kami dalam istirahat malam, lindungi kami, beri kami kekuatan baru sehingga esok segar kembali untuk melakukan tugas kami. Dan teman-teman kami yang bekerja pada malam hari ini karena sip kerja mereka, lindungilah juga mereka Tuhan. Terima kasih, di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selamanya. Amin.